Oke, selamat datang kembali di kuliah e-bisnis ya, elektronik bisnis bersama Bapak Danuri, Eskom Mkom. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan materi kemarin pada pertemuan pertama tentang konsep bisnis ya. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan. Oke, masih tetap jaga kesehatan. Ya, semoga kita dijauhkan dari segala penyakit termasuk COVID-19. Oke, konsep dari e-bisnis kemarin bahwa memang kita melakukan bisnis secara elektronik dengan menggunakan berbagai macam fasilitas termasuk peralatan elektronik, jaringan elektronik, pembayaran elektronik, dan sarana elektronik, baik juga uang digital yang ada di sana. Semua kita padu jadi satu menjadi sebuah bisnis yang bisa menguntungkan baik secara materi maupun secara yang lain. Ya. Secara sederhana, e-bisnis di sini ya adalah proses bisnis yang dilakukan secara elektronik. Peralatan elektronik di sini sesuai dengan zamannya dari waktu ke waktu memang terus berkembang. Mulai dari HP dulu ada HDMA ya, kemudian HDSP, kemudian ada 2G, 3G sampai 4G, bahkan sampai sekarang sudah muncul fenomena 5G ya yang cukup canggih sekali. Pada masa itu kita di teknologi lama ya, HDSPA ya, itu apa internet yang dulu agak lemot itu ya. Itu ya bisnisnya belum sehebat sekarang ya. Tidak sehebat 4G yang ada saat ini. Bisnis-bisnis yang ada pada waktu itu mungkin bisnis-bisnis yang masih berhubungan dengan penjualan dan pembelian pulsa, pembayaran elektronik ya, yang belum semua bidang bisa dilakukan ya. Tapi sekarang sudah bisa cukup hebat sekali. Contoh-contoh sederhana bisnis elektronik ini seperti jualan voucher ya. Jualan voucher HP, game, e-tol, e-money, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan sekarang oleh semua orang ya. Semua orang bisa membuat bisnis seperti ini ya. Kalau zaman dulu hanya toko-toko besar tertentu yang bisa. Bisa juga melakukan bisnis di toko online ya, bergabung dengan Bukalapak, Lazada, Shopee, Matahari Mall, dan lain-lainnya. Membuat toko di sana, kemudian menawarkan barang dan melakukan transaksi. Ini juga bisa. Bisa juga menggunakan fasilitas media sosial untuk melakukan bisnis ya. Ada FB, Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Bisnis di media sosial ini juga sebenarnya menarik, tapi juga perlu waspada ya, banyak hal pelanggaran yang kadang dilakukan oleh pelaku bisnisnya. Selain itu juga bisa membuat bisnis yang berhubungan dengan jasa ya, bisa melakukan desain, editing, ataupun mungkin membuatkan sebuah jasa nambah follower ataupun subscriber ya, walaupun itu ya sebagai gengsi saja ya, bagi mereka yang pengen followernya banyak atau subscribe-nya banyak, followernya, nah silahkan ya, bisa juga. Kemudian masih banyak lagi yang lain ya, mungkin perusahaan-perusahaan besar juga sudah melakukan hal ini untuk memutus rantai distribusi. Kalau dulu melakukan distribusi yang dari pusat menuju ke daerah-daerah, sebuah perusahaan besar ini sekarang tidak dilakukan lagi, karena konsumen bisa melakukan pesan atau melakukan
transaksi melalui jarak yang tidak terbatas ya. Dari rumah, dari kantor, dari manapun juga bisa melakukan transaksi. Apa sih keuntungan bisnis ini? Yang pertama jelas pendapatan ya, laba pendapatan. Perusahaan yang dulunya hanya melakukan penjualan secara manual, tradisional, akan bertambah pendapatannya jika juga melakukan transaksi secara elektronik. Karena ini peluang. Jelas marketnya bertambah, pelanggannya bertambah, konsumennya bertambah, transaksinya juga akan bertambah. Tentu pendapatannya juga akan meningkat. Yang kedua, pengalaman ya. Bagi generasi muda ini adalah tantangan, pengalaman baru, wawasan baru untuk melakukan bisnis ya. Ya, kita jangan hanya sebagai konsumen, kalau bisa sebagai pelaku bisnis ya. Kemudian keuntungan bisnis ini juga dalam kehidupan kita menjadi lebih praktis. Kita bisa melakukan transaksi dari rumah untuk membeli sesuatu barang. Ya, lebih praktis. Kita tidak usah kemana-mana. Ya, kita sudah melakukan sebuah bisnis, sebuah transaksi. Oke. Sambil contoh di sini ada sebuah bisnis ya. Tradisional ya, saya nyebutnya gitu walaupun sudah online, karena ini masih partial ya, dilakukan secara partial. Jadi ini hanya contoh saja ya, contoh saja. Kenapa kita bisa melihat produk, tetapi kalau melakukan transaksi harus melalui chatting ataupun melalui SMS gitu ya. Maka ini saya sebut sebagai partial ya, tidak full ya. Tidak full online. Nah, ini ada sebuah peluang ya. Kita ada perhitungan bisnis ini. Ini ada contoh sederhana yang nanti bisa mahasiswa coba, mahasiswa hitung juga. Ada sebuah bisnis yang berhubungan dengan aksesoris misalnya ya, baik itu HP ataupun jilbab ataupun mungkin yang lain ya. Aksesoris sajalah. Aksesoris ini belinya, contoh misalnya bros itu harganya 9.500 lah. Itu modalnya. Kalau dijual 10.000 kita untung 500 rupiah. Kok sedikit banget untungnya? Ya ini contoh saja. Seandainya untungnya itu hanya 500 rupiah, kita pasarkan supaya lakunya banyak, maka kita nggak ambil untung gede-gede gitu ya. Nah, setelah itu kita analisa penduduk Indonesia ini ada 250 juta. 250 juta. Kalau separuhnya saja pakai internet, ya separuhnya saja pakai internet itu 125 juta. Ya. 125 juta. Terus yang beli kepada kita misalnya 10% dari 125 juta, ini ada 12.500.000 orang yang beli ke produk kita. Sedikit sekali. Nah, kalau laba kita ini 500 rupiah dikali 12.500.000 itu sama dengan 6.250 juta. Ternyata hebat sekali. Hanya 500 rupiah. Tetapi faktor kali di sini adalah jumlah konsumen kita. Kalau kita bisa mendapatkan konsumen sebanyak ini, transaksi sebanyak ini, hebat sekali. Ya kalau brosnya menarik ya, bisa dipakai untuk souvenir pernikahan. Satu orang bisa beli 500, satu orang bisa beli 300 kan cepat. Ya, kita nggak jual mahal-mahal, tetapi partai belinya yang gede. Ini juga teknik ya. Ini juga teknik. Bayangin 6.250.000 ya. Berapa tahun ini kita bisa dapatkan transaksi sebanyak 12.500.000? Misalnya 10 tahun juga nggak masalah ya. 10 tahun nggak masalah. 10 tahun dapat 6.250 juta. Cukup menarik perhitungannya. Kalau 1%-nya ya ini 1% dari 6 miliar ya. Ini ada 625 juta.
Mau kapan ini? Ya, ini berapa orang ini? Berapa transaksi? Ya. Ini kalau ini berarti nolnya dikurangi 3 ya, sekitar 12.500 transaksi. Kalau itu kita bisa itu selama 10 tahun ya, saya kira itu merupakan usaha sampingan yang lumayan ya. 1 tahun bisa dapat segini, wah itu hebat lagi. Nah inilah bisnis. Ya. Sekarang bisnis online, semua melakukan online. Bayangin saja penjualan pulsa yang untungnya Rp1.000. Kalau ada 1 juta orang, 1 juta orang yang beli, berarti 1.000 dikali 1 juta. Sudah berapa ya? Ya. Ternyata 1 miliar. Itu penjualan pulsa. Tidak terasa begitu hebatnya. Oke, lanjut ya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan penghasilan pekerja pabrik lah atau PNS lah? Ini misalnya karyawan ya, karyawan perusahaan gaji per bulannya 2,5 nih. 1 tahun 30 juta, 5 tahun 150 juta, 100 tahun baru 3 miliar. Ini tidak utuh uang semua 3 miliar ini. Ya, mungkin di 100 tahun ini ya tinggal berapa juta saja. Sama ini juga PNS nih gajinya 7,5 juta ya. 1 tahun 90 juta, 5 tahun 450 juta, 100 tahun 9 miliar. Ya. Nah, dari perhitungan tadi ya, misalnya yang pakai ini malah diturunin lagi ya, beda dengan yang pertama tadi. Yang pakai internet hanya 80 juta, beli ke toko kita hanya 2 juta orang ini hanya 2 juta orang, diturunin lagi. Kita hanya butuh 2 juta konsumen yang beli produk kita. Ya. Misalnya di sini bisnisnya manik-manik ya, aksesoris lagi ya. Kita untung hanya Rp500. Berarti berapa? 500 kali 2 juta. Sama dengan 1 miliar loh. Kalau ini dilakukan selama 5 tahun, wah hebat sekali. Kita hanya butuh 2 juta pembelian, 2 juta transaksi. Bayangin yang pulsa tadi ya. Penjualan pulsa tadi. Untung Rp1.000 penjualan pulsa loh. Kalau itu sudah 2 juta kali dilakukan, dia dapat pendapatan 1 miliar. Ya. Ternyata ya hebat sekali. Jadi jangan remehkan tentang bisnis ya. Tentang bisnis jangan diremehkan. Ternyata begitu spektakuler. Oke, lanjut. Oke, kemarin kalian sudah saya minta untuk milih sebuah bisnis ya. Sebuah bisnis silakan, bisa tidak harus toko ya. Juga bisa advertising, kemudian bisa juga yang lain ya bisnisnya di toko online. Ini pilihan beberapa rekan Anda, tapi bisnisnya memang membuka toko online ya di sini ya. Kenapa membuka toko online? Supaya bisa merasakan sebagai penjual juga. Biasanya kan Anda sebagai pembelinya saja. Sebagai pembeli saja, seterusnya ya tidak pernah merasakan sebagai penjual lah di sini. Kita bikin toko online dan merasakan sebagai penjual. Bagaimana sih penjual itu? Bagaimana mempresentasikan produk supaya orang itu suka? Nah, itulah ilmunya. Kalau kita sebagai penjual harus punya ilmu bagaimana memfoto sebuah produk, bagaimana angelnya, bagaimana desain yang harus ditampilkan supaya konsumen ini tertarik dan beli gitu. Ya. Oke. Ada juga kalau mau di sini ya, melakukan e-bisnis tanpa modal, apa yang dilakukan? Yaitu kerjasama. Kita kerjasama dengan sebuah toko, distributor, produsen, atau industri rumah tangga, kerjasama untuk menjualkan barang secara online. Tadi ya, menjualkan barang secara online. Modalnya apa? Memfoto, ya,
tanya harga bakul. Nah, ini Anda akan mendapatkan harga khusus di sini. Ya. Kalau harga pasaran 20.000, Anda didapat harga dari sana 15.000. Untung 5.000 loh, hebat sekali ini per barang atau per produk. Anda tinggal buka toko, produk tersebut Anda masukkan di toko Anda. Bisa di Bukalapak, bisa di Tokopedia, bisa di Blibli, bisa di Shopee dan lain-lain. Keuntungannya bagaimana? Tadi perhitungan yang tadi kita buka kembali. Cukup menarik bukan? Ya, silakan. Bisnis tanpa modal. Ya memang semua orang harus bekerja keras. Ya. Nah, ini sebuah contoh saja. Silakan nanti bisa jadi inspirasi ya. Sama tadi, ini juga membuat toko online dari kerjasama tadi, ya, dari kerjasama tadi. Ini sebuah contoh ya, toko online yang memasarkan produk fashion ya. Di sini dibuat sendiri ya. Kebetulan saya punya CMS ya, punya template, nanti bisa dipelajari di sini. Tapi simple, menampilkan produk, kemudian konsumen bisa membeli, masukkan keranjang, dan ada konfirmasi pembayaran dan pengiriman. Nah, ini juga sama, dia bisnis tetapi dengan bisnis iklan ya. Membuat sebuah web ini juga disisipi sponsor iklan. Kalau ada pengunjung yang datang, tampil iklannya, maka dia akan mendapatkan rupiah, si remonya ini. Ya, apalagi kalau pengunjung itu ngeklik iklannya, akan mendapatkan rupiah lagi, dan seterusnya. Ya, ini bisnis periklanan ya. Ini juga bisa, tapi konten yang ada di web Anda harus menarik supaya orang mengunjungi. Ini milik mahasiswa ya, dulu di tahun-tahun awal perkuliahan, mungkin 2013 atau berapa ini, bikin tadi ya, usaha manik-manik tadi ya, harganya memang murah ya, 5.000 dan sebagainya, bisa dipakai untuk souvenir pernikahan gitu. Ya, dulu pakainya ini ubilis.com domainnya. Ini tadi perhitungannya saya kira cukup jelas ya. Saya kira cukup jelas. Kita lanjut lagi. Sama ya. Kita lewati aja. Bisnis iklan tadi yang saya sebut pakai Remo SP tadi ya. Ada AdSense juga, afiliasi juga bisa. Ya, ini bisnis periklanan. Sama perhitungannya. Oke, kita lewati aja. Oke. Ini definisi dari bisnis ya. Kalau tadi gambaran bagaimana sebuah bisnis itu, termasuk bisnis elektronik ya. Menurut ilmu ekonomi, ya, bisnis adalah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Di sini ada kata kunci transaksi. Ya, jadi barang dan jasa itu ditransaksikan kepada konsumen dan menghasilkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business ya, bisnis. Dari kata dasar basi ya, business, basi ya, yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat yang memang sibuk untuk melakukan transaksi. Dan transaksi atau pekerjaan ini, aktivitas ini mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan laba. Nah, tadi bisnis sudah, sekarang e-bisnis yaitu penggunaan elektronik ya, teknologi elektronik pada transaksi bisnis. Di mana penggunaan kemajuan teknologi ini ya dikhususkan pada teknologi jaringan ya atau komunikasi untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan proses-proses bisnis.
Pendapat ini dari Romney atau Steinbart ya, Romney Steinbart. Jadi peralatan-peralatan teknologi informasi ya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi ini dipakai untuk proses-proses bisnis sehingga memudahkan di dalam kegiatan bisnis tersebut menjadi lebih efektif, efisien, cepat, lebih aman ya, dan lebih mudah. Nah, di dalam sebuah bisnis ini terdapat interaksi eksternal ya, baik secara personal maupun organisasi yang meliputi beberapa personel seperti supplier. Siapa sih supplier ini? Supplier adalah orang yang biasanya menyetop ya, mensuplai barang. Jadi ada sebuah toko, nah ini supply-nya itu dari supplier. Misalnya toko roti, ya, maka disuplai dari supplier roti. Berbeda supplier yang kemudian adalah customer. Customer ini adalah pelanggan, pembeli atau konsumen ya. Orang yang membeli roti. Ya. Membeli rotinya. Supplier tadi mensuplai ke toko roti, customernya yang beli. Siapa sih investor? Ya, investor ini orang yang menginvestasikan dananya, menanamkan modalnya kepada si toko ya, si punya usaha. Beda dengan kreditor ya, investor di sini menginvestasi ya, bisa mungkin tanah, gedung dan sebagainya. Kalau kreditor ini memberikan pinjaman kepada si punya usaha, modal ya, modal kredit ya, berupa biasanya pihak ketiga bank ya, kreditor di sini. Kemudian pemerintahan, the government ya, pemerintahan biasanya yang punya regulasi, misalnya berhubungan dengan pajak, izin usaha, ini pemerintahnya. Kemudian media ini adalah jaringan atau mungkin juga sarana yang biasa dipakai oleh si pemilik usaha untuk melakukan transaksi. Di sini eksternal organisasi ya, yang biasa terhubung dari satu transaksi ke transaksi yang lain sampai kepada konsumen akhir. Ya, di dalamnya banyak terjadi kerjasama ya, ada kerjasama dalam sebuah usaha. Oke. Manfaat e-bisnis, nah di sini banyak sekali ya, bagi perusahaan si pebisnis ya, bagi perusahaan, pebisnis ataupun perorangan, memperpendek jarak dan waktu ya. Dengan menggunakan elektronik bisnis di sini transaksi bisa lebih cepat karena tidak harus datang ke toko misalnya ya. Kita bisa online ya, bisa melakukannya dari rumah. Perluasan pasar ya. Pasar manual dan pasar online ya. Pasar offline, pasar online, jadi lebih luas lagi. Selain pasar juga mitra, jaringan, konsumen ya. Ini juga menjadi semakin luas. Biaya terkendali yang harusnya mungkin banyak sekali menggunakan karyawan, di sini karyawan bisa dikontrol ya, bahkan mungkin dikurangi gitu ya. Efisiensi dan efektivitas ya dari promosi bisa ini lebih efisien. Cash flow terjamin karena bisa dipantau setiap saat ya, uang masuk dan keluarnya sudah langsung dipantau ya, bisa dimonitoring. Meningkatkan laba jelas ya, karena perluasan pasar tadi, perluasan jaringan dan perluasan konsumen. Meningkatkan kepercayaan, gimana ini bisa meningkatkan kepercayaan? Pelayanan yang dilakukan ya akan semakin mudah, menambah kepercayaan bagi konsumen kepada sebuah bisnis. Nah, bagi konsumen sendiri ya, di sini efektif dan efisien ya, orang lebih suka karena tidak usah kemana-mana, bisa pesan barang dan barang diantar sampai.
biaya terkendali, ya kita nggak perlu ke Jakarta untuk beli sesuatu yang ada di sana, cukup dari rumah. Jadi bisa lebih terkontrol dan murah ya. Aman secara fisik, betul ya, karena kita berada di ruang yang aman, tidak kemana-mana. Transaksi juga dilakukan secara aman. Harga lebih murah kalau dibandingkan dengan kita harus berkunjung ke Jakarta dan sebagainya. Fleksibel ya, karena di sini bisa mungkin membandingkan dulu ya antara toko satu dengan yang lain. Kemudian transaksinya juga begitu ya, mau menggunakan pengantaran jasa kirim pakai apa bisa kita pilih. Termasuk ini ya, mendapatkan perbandingan jenis produk secara cepat ya. Jadi pengambilan keputusannya ini lebih mudah. Oke. Ya. Bagi masyarakat, nah ini keuntungannya bagi masyarakat apa? Peluang kerja baru sebagai wahana kompetisi. Jadi peluang kerja baru ini bagi mereka yang tidak punya pekerjaan bisa berbisnis dengan online ya. Tadi prinsipnya pakai tanpa modal tadi, kerjasama saja ya. Kemudian wahana kompetisi. Nah, ini dia. Banyak sekali toko yang sudah dibuka di online sistemnya. Nah, ini harus bisa kompetisi. Apa yang harus dilakukan? Apakah berperang dengan harga ya, bersaing di harga, bersaing di kualitas, apakah bersaing di desain, bersaing di tampilan. Nah, ini wahana kompetisi ya. Nah, bagi kita akademisi di sini ya, ini tantangan baru ini ya. Mau tidak mau ini eranya. Ya. Ya harus mau, kita harus istilahnya terjun di dalamnya baik sebagai konsumen maupun sebagai pemilik usaha. Para peneliti juga demikian, bagaimana sebuah bisnis elektronik ini bisa menjadi sebuah tantangan baru bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut ya. Baik nanti berhubungan dengan pajak, baik berhubungan dengan hukum internasional dan sebagainya. Kemudian membuat kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Nah, ini sudah banyak sekali ya. Ada kursus online, kuliah online, pembelajaran online, privat online ya. Yang ini juga membuat peluang bagi mereka para tutor ya, para instruktur untuk istilahnya berpeluang bisnis di jasa pendidikan. Saya kira banyak sekali peluangnya ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini saya tunjukkan tentang PayPal. PayPal di sini adalah alat atau bank online ya. Kursnya di dolar. Jadi kita bisa buka rekening PayPal, kita bisa transfer uang ke dalam rekening kita di PayPal, dan nantinya rekening PayPal kita bisa kita pakai untuk pembelanjaan ke luar negeri yang bisa diterima di semua negara. Lebih enak sekali PayPal ya. Oke, saya kira ini sama tugasnya. Nah, ini ada beberapa contoh model e-bisnis ya, jenis ya. Di dalam e-bisnis ini ada B2C ya, business to customer. Business to customer, B2C ya, antara organisasi dengan perorangan. Contohnya toko dengan Anda pelanggannya. Ini B2C. Tokonya itu bisnis, customernya itu Anda sebagai pelanggan. Ya, biasanya nilai transaksinya kecil ya. Misalnya Anda beli pulsa kan itu ya. Yang penjual pulsa itu bisnis, kemudian Anda sebagai pembeli itu customer. Ada yang kedua B2B, business to business ya, antar organisasi. Misalnya Intel dengan Toshiba, Daihatsu dengan Toyota. Ini perusahaan-perusahaan besar ya. Business to business. Contoh lagi apa kalau di online ya, misalnya Anda Bukalapak dan Anda punya toko ya, Anda bergabung dengan Bukalapak ya, membuat toko. Nah, ini berarti Anda sebagai pemilik toko, bisnis, Bukalapaknya juga bisnis, business to business. Kalau nanti Anda kepada pelanggan Anda berarti B2C ya. Anda sebagai pemilik toko, pelanggan Anda sebagai customer. Ada juga jenis yang ketiga yaitu business to government ya. Ini perusahaan
bisnis dengan pemerintahan kerjasamanya. Ada bisnis to education ya, berhubungan dengan pendidikan seperti ruang guru ya, itu kan bisnis dengan pemerintahan ya, bisnis dengan edukasi. Ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh yang lain. Dulu ada namanya berniaga.com, Bukalapak, Toko Bagus, OLX, KID, Lazada, Tokopedia, eBay ya. Ada yang jenisnya B2C, C2B, C2C ya. Nah, banyak sekali jenis-jenisnya. C2C ini customer to customer ya. Contohnya misalnya seperti misalnya ada berniaga.com atau mungkin yang lain. Di situ ada mengiklankan motor bekas misalnya ya, kemudian ada customer, ini ada customer juga membeli ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana masyarakat umum ya melihat atau memandang e-bisnis ini? Memang ada beberapa masyarakat yang masih belum percaya adanya e-bisnis ya, masih takut ya bertransaksi online karena mendengar banyak sekali apa ya istilahnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang di situ hanya mengejar keuntungan tetapi kurang memberikan pelayanan ya. Ini belum terbentuknya high trust society. Pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi, tetapi sekarang sudah ada ya. Seperti di toko online itu malah kita bisa berdiskusi ya, bisa chatting dengan pemilik tokonya. Sarana prasarana masih belum memadai, ini berhubungan dengan tanda tangan digital ya, tapi sekarang sudah terlampaui dan sarana prasarana sudah cukup oke ya. Masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi teknologi informasi. Ini 3 atau 5 tahun yang lalu. Sekarang handphone, ya kita gunakan handphone saja sudah bisa bertransaksi, tidak harus pakai PC ya. Nah, jasa pos pada waktu itu sebelum ada jasa pengiriman yang lain ini memang menjadi andalan ya. Tetapi sekarang sudah bermunculan jasa pengiriman barang yang tidak kalah hebatnya dengan jasa posnya. Adanya tindak kejahatan kartu kredit. Nah, kita transaksi sekarang sudah tidak perlu menggunakan kartu kredit, jadi kita bisa aman, kita bisa pakai menggunakan dana dari ATM ataupun mungkin menyimpan dana di toko online tersebut ya. Biasanya ada yang buka dana ya. Kalau di Gojek itu ada OVO ya. Kalau di Shopee juga ada sendiri ya. Ada yang masyarakat masih menunggu-nunggu ya sampai aman ya, silahkan. Ada e-bisnis masih dipandang sebelah mata juga ada. Nah, ini pandangan masyarakat ya 2-3 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang saya kira berbeda. Seperti Anda memandang bisnis online akan berbeda sekali. Nanti silakan ya bisa disampaikan beberapa pandangan tersebut. Nah, selanjutnya langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan? Ini jelas bahwa sebuah perusahaan harus memiliki sebuah web ya untuk mempublikasikan produk-produknya. Bagaimana kalau Anda ingin buat perusahaan sendiri atau toko online sendiri juga sama, harus memiliki sebuah account web yang punya alamat yang nantinya untuk menempatkan produk Anda. Kemudian memasarkan produk tersebut, mengiklankan ya. Sehingga sampai produk tersebut kepada calon pembeli. Calon pembeli dapat memilih produk dan mengisi data-data kalau dia akan membeli. Biasanya tidak harus pakai kartu kredit ya, nanti dana bisa ditransfer ya. Sekarang transfer juga mudah, pembayaran juga mudah, bisa lewat swalayan ya, bisa lewat gerai-gerai toko ya yang ada di sekitar masyarakat.
Nanti kalau memang pembeli sudah oke dan membayar, segera saja ya dicek pembayarannya, ya barang akan segera dikirim. Tetapi ada juga ya kalau kita ikut toko online ya, kita Bukalapak atau Shopee atau yang lain, maka proses tersebut pembayaran itu akan otomatis dicek oleh si Shopee dan Bukalapak atau Matahari Mall dan lainnya. Kemudian kita tinggal mengirimkan barang karena uang kita sudah disimpankan oleh mereka. Pada saat barang sudah sampai kepada pelanggan kita, uang itu akan dikirimkan kepada rekening kita. Saya kira cukup sederhana. Ini beberapa aplikasi yang bisa digunakan, ada ERP, ada CRM ya. Ini internal business system, ada enterprise juga, communication and collaboration. Nanti akan kita ulas secara lebih lanjut ya. Untuk aplikasi e-business, ada internet shop, online marketing, ya sama dengan CRM. Ya. Ini hubungannya dengan di internal business ya, customer relationship management, enterprise resource planning ya, data management system ya, dan yang lain. Ini sama ya. Oke. Selanjutnya adalah business plan. Bagaimana kita mau membangun sebuah bisnis online, kita harus merencanakan ya. Merencanakan apa dan bagaimana yang akan kita lakukan dalam sebuah bisnis tersebut. Contoh di sini, kita merencanakan, mendeskripsikan sebuah bisnis ya. Rencananya toko online wallpaper ya. Nah, bagaimana promonya? Apakah mau pakai web yang gratisan atau tidak? Atau ikut di toko online yang lain? Bagaimana market dan komunitas? Ini perlu kita planning ya. Apakah sudah ada marketnya? Bagaimana nanti promonya? Ya. Kemudian rencananya mau bisnis apa? Nah, ini sebuah gambaran singkat tentang bisnis plan ya. Karena di mana bisnis plan ini adalah gambaran atau analisa dari bagaimana merencanakan sebuah bisnis yang semoga saja potensial ya, memberikan semacam apa ya, memberikan jalur-jalur atau mungkin usaha-usaha yang kira-kira nanti ada masalah potensial dan bisa diuraikan ya, sehingga bisnis tersebut dapat menguntungkan bagi perusahaan. Karena jelas dalam bisnis plan ini juga butuh dana, butuh orang, butuh tenaga, juga butuh aplikasi, macam-macam ya. Maka ini perlu strategi khusus gitu. Ya. Nah, 3 bagian utama pada saat kita melakukan bisnis plan di sini adalah kita bisa menjelaskan secara rinci industri yang digeluti, struktur bisnisnya, produk dan jasa yang ditawarkan, dan bagaimana rencana untuk memajukan bisnis tersebut atau mensukseskan ya. Di gambaran umumnya seperti itu. Jadi konsepnya apa, bisnisnya, toko online misalnya, ya dirinci ya, nanti akan jualan apa, marketnya bagaimana, kalau perlu kita gunakan segala analisis untuk bisnis tersebut sehingga tidak merugikan ya, yang kita lakukan tidak merugikan. Nah, yang kedua, kita juga perlu melihat pasar tadi yang saya sebutkan ya, analisa konsumen potensial, siapa yang akan beli, segmennya bagaimana, masyarakat di usia berapa, sekolah, kalau sekolah kelas berapa. Nah, ini juga perlu dipikirkan ya, sehingga dalam nanti membuat produk, membuat desain produk itu pas ya, arahnya pas. Dan yang ketiga finansial, estimasi pendapatan, arus kas, rencana serta rasio keuangan lainnya. Jadi ya, kita bisa nanti per hari ini sirkulasinya seperti apa. Kita bisa memperkirakan nanti hubungannya dengan bagaimana kita harus menyiapkan produk, hubungannya bagaimana kita harus mengelola pendapatan tersebut dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang ada. Oke, saya kira Anda sudah
menuliskan bisnis yang sudah Anda akan buat, ya, yang sudah Anda rencanakan. Segera saja nanti bisnis yang sudah Anda siapkan, baik itu toko online maupun yang lain ini, silakan nanti juga direncanakan bisnis planningnya. Semoga bermanfaat. Saya kira begitu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.